Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi mengenai asuransi syariah, produk-produk asuransi syariah, dan manajemen pengelolaannya. Untuk itu, izinkan saya sebagai moderator memperkenalkan anggota dari kelompok 11. Yang pertama, saya sendiri, Wiji Ayu Penggalih dengan NIM 82. Yang kedua, Safitri Dwi Ruhayati dengan NIM 83. Yang ketiga, Dewi Putri Indasari dengan NIM 84. Langsung saja ke materi pengertian asuransi dan tujuannya. Asuransi menurut Ensiklopedia Hukum Islam disebut dengan at-ta'min, yaitu transaksi perjanjian antara dua pihak. Pihak yang satu berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak yang pertama sesuai dengan perjanjian. Selanjutnya, tujuan asuransi yang pertama, pengalihan resiko. Dalam teori pengalihan resiko, tertanggung menyadari ada ancaman bahaya terhadap harta kekayaan miliknya atau terhadap jiwanya. Dalam hal ini, tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan resiko yang mengancam harta atau jiwanya dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi atau penanggung. Sejak itu pula, resiko beralih kepada si penanggung. Apabila sampai berakhirnya jangka waktu asuransi tidak terjadi peristiwa yang merugikan, maka penanggung beruntung memiliki dan menikmati premi yang telah diterimanya dari tertanggung. Yang kedua yaitu pembayaran ganti rugi. Dalam hal ini terjadi jika ada peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka tidak ada masalah terhadap resiko yang ditanggung oleh penanggung. Dalam praktiknya, kerugian yang timbul tersebut bersifat sebagian, tidak semuanya berupa kerugian total. Dalam demikian, tertanggung mengadakan asuransi yang bertujuan untuk memperoleh pembayaran ganti kerugian yang sungguh-sungguh dideritanya. Yang ketiga, pembayaran santunan. Asuransi kegiatan dan juga asuransi jiwa yang diadakan berdasarkan perjanjian bebas atau sukarela antara penanggung dan tertanggung. Yang terakhir yaitu kesejahteraan anggota. Pengertian asuransi syariah dan produk-produknya. Asuransi syariah berdasarkan Dewan Syariah Nasional atau DSN dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI adalah sebuah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Produk-produk asuransi syariah yang pertama yaitu produk asuransi syariah dengan unsur saving, merupakan sebuah produk asuransi yang di dalamnya menggunakan dua buah rekening dalam sistem pembayaran premi, yaitu rekening untuk dana tabaruk dan rekening untuk dana saving atau tabungan. Beberapa contoh produk yang mengandung unsur tabungan adalah asuransi dana investasi, asuransi dana siswa, asuransi dana haji, asuransi dana jabatan, dan asuransi hasanah. Yang kedua, produk asuransi syariah dengan unsur non-saving merupakan produk yang sifatnya tidak terdapat unsur tabungan atau semuanya bersifat tabaruk. Contoh dari produk non-saving ini adalah asuransi syariah berjangka, asuransi syariah majelis taklim, asuransi syariah khairat keluarga, asuransi syariah pembiayaan, asuransi syariah kecelakaan diri, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu produk asuransi syariah umum adalah bentuk asuransi yang memberikan perlindungan dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta benda milik peserta seperti rumah, kendaraan bermotor, dan bangunan pabrik. Selanjutnya yaitu asuransi syariah mubarokah, ada 4, yaitu Zamrud Mubarokah, yang kedua Sehat Mubarokah, yang ketiga Syamilah Mubarokah, yang keempat Mubarokah Personal Protection Plan. Yang pertama yaitu Zamrud Mubarokah, bila dalam masa asuransi peserta meninggal dunia karena kecelakaan atau cacat, tetap karena kecelakaan kepada ahli waris akan dibayarkan santunan meninggal dunia sebesar manfaat ta'awun, dan apabila tidak terjadi resiko meninggal dunia karena kecelakaan ataupun cacat, tetap karena kecelakaan sampai akhir masa asuransi, maka perusahaan akan mengembalikan dana peserta nilai tunai. Yang kedua yaitu Sehat Mubarokah.
bertujuan memelihara kesehatan beserta keluarganya berupa penggantian biaya perawatan atau pengobatan bila peserta dirawat inap di rumah sakit. Yang ketiga yaitu Syamilah Mubarokah, yang bertujuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan peserta dan keluarganya di masa yang sudah direncanakan seperti biaya pendidikan haji, atau umrah, kurban atau akikah, tabungan anak-anak, dan lain-lain. Yang keempat yaitu Mubarokah Personal Protection Plan. Yang pertama, apabila peserta asuransi meninggal dunia karena kecelakaan akan dibayarkan santunan sebesar 100%. Manfaat ta'awun biaya pemakaman sebesar 1% manfaat ta'awun. Yang kedua yaitu apabila peserta mengalami cacat tetap total sebagian karena kecelakaan akan dibayarkan santunan sesuai ketentuan atau persentase tertentu maksimal sebesar 100% manfaat ta'awun. Yang ketiga yaitu C. Apabila peserta mengalami kecelakaan akan dibayarkan biaya penggantian berobat sesuai kwitansi maksimal 10% manfaat ta'awun setahun. Yang D. Apabila peserta memperpanjang polis di tahun kedua akan diberikan manfaat santunan meninggal dunia karena kecelakaan untuk satu orang anak serta yang ditunjuk sebesar 20% manfaat ta'awun minimal usia anak 3 bulan. Yang E atau yang terakhir, apabila selama 5 tahun masa asuransi diperpanjang hingga 5 tahun, tidak terjadi klaim akan diberikan pengembalian premi maksimal 25% dari total premi tahunan. Perkenalkan, nama saya Safitri Dwi Ruhayati. Di sini saya sebagai pemateri kedua, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, asuransi syariah takaful. Asuransi ini lebih dahulu berada di Indonesia. Takaful umum, fokus utamanya memberikan layanan dan bantuan menyangkut asuransi di bidang kerugian seperti perlindungan dari kebakaran, pengangkutan, niaga, dan kendaraan bermotor, dan harapan dapat tercapainya masyarakat Indonesia yang sejahtera dengan perlindungan asuransi yang sesuai dengan muamalah syariah Islam. Takaful Baituna memberikan layanan dan bantuan menyangkut asuransi di bidang kerugian. Yang pertama, takaful surgaina, memberikan perlindungan terhadap kerugian finansial dan santunan akibat kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia, cacat badan, dan atau biaya pemakaman. Yang kedua, takaful abror, memberikan ganti rugi atas kecelakaan bermotor seperti kecelakaan pencurian, serta tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga. Yang ketiga, takaful ansor, kerugian untuk sepeda motor atas risiko kehilangan dan kecelakaan dengan tambahan asuransi jiwa. Selanjutnya, takaful rekayasa, memberikan ganti rugi, kehilangan atau kerusakan dalam sebuah proyek rekayasa, seperti konstruksi dan atau pemasangan peralatan dan mesin akibat kejadian yang tiba-tiba dan tidak terduga, sehingga menyebabkan kerugian kepada prinsipal, kontraktor, atau pemilik peralatan. Yang kelima, takaful aneka, gantian kerugian atas berbagai macam resiko. Yang keenam, takaful kebakaran, memberikan ganti kerugian atas kerusakan atau kehilangan bangunan. Selanjutnya, takaful pengangkutan dan rangka kapal, untuk mengganti kerugian pada barang atau alat pengangkutan selama dalam pengangkutan. Selanjutnya, takaful kendaraan bermotor, memberikan ganti kerugian baik kehilangan atau kerusakan secara menyeluruh dan tuntutan pihak ketiga atas setiap kendaraan bermotor yang terdapat akibat resiko-resiko seperti tabrakan, pencurian, dan kebakaran. Lalu takaful surety bond, memberikan ganti kerugian pelaksanaan proyek kontraktor. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Putri Indasari, NIM 20203100084. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang berikutnya, yakni takaful keluarga. Apa itu takaful keluarga? Takaful keluarga fokus utamanya memberikan layanan dan bantuan yang menyangkut asuransi jiwa dan keluarga. Takaful keluarga ada 4, yakni yang pertama takafuling. Takafuling merupakan sarana berinvestasi dan juga berasuransi sesuai syariah dengan menawarkan hasil investasi yang optimal. Yang kedua ada takaful dana investasi, merupakan program asuransi bagi perorangan untuk perencanaan pengumpulan dana ibadah haji. Dan yang ketiga ada takaful kecelakaan diri, yang memberikan santunan kepada peserta atau ahli warisnya apabila peserta meninggal dunia, cacat, atau mengeluarkan biaya perawatan akibat kecelakaan. Dan yang keempat ada full nadi, yaitu menyediakan dana pendidikan sampai dengan sarjana. Kemudian ada mekanisme operasional asuransi syariah. Pada asuransi syariah, untuk produk yang mengandung unsur tabungan atau investasi secara tegas dipisahkan, di mana dalam mekanismenya terdapat 2 alur, yaitu dana peserta takafuli dan dana pemegang saham. Kemudian ada penerapan akad-akad syariah dalam perusahaan perasuransian secara umum. Yang pertama ada asuransi individu atau asuransi jiwa, life insurance. Adalah bentuk asuransi yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah, kematian, dan kecelakaan atas diri peserta asuransi takaful. Dalam asuransi individu, pengelolaan dananya dilakukan dengan unsur tabungan, yakni bermaksud setiap peserta wajib membayar uang premi secara teratur kepada perusahaan. Kemudian ada pengelolaan dana tanpa unsur tabungan. Dana yang tidak mengandung unsur tabungan akan disimpan pada rekening tabarruk oleh perusahaan dalam suatu rekening khusus. Kemudian berikutnya ada asuransi umum atau general insurance, yakni bentuk asuransi syariah yang memberikan perlindungan finansial untuk mengantisipasi kerugian atas harta benda milik peserta takaful. Kemudian asuransi syariah di Indonesia. Pasar asuransi syariah di Indonesia pada saat ini terus mengalami pertumbuhan yang pesat, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Karena sifat asuransi syariah antara lain menghindarkan praktek-praktek yang mengandung unsur-unsur ketidakpastian dan judi, akan sejalan dengan praktek usaha yang penuh kehati-hatian di lingkungan ekonomi global. Konsep dasar asuransi syariah, terutama yang menggunakan sistem wakalah, merupakan konsep asuransi yang akan terbebas dari ketidakpastian usaha di sektor asuransi. Selanjutnya, faktor yang menjadi tantangan industri asuransi syariah di Indonesia. Yang pertama ada perlambatan ekonomi. Ini mengakibatkan menurunnya permintaan pasar asuransi dan juga kondisi pasar modal. Yang kedua, modal industri asuransi minimal sekitar 100 miliar rupiah. Lalu adanya kompetisi terbuka untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA di mana Indonesia ikut serta di dalamnya. Kurangnya sumber daya manusia atau SDM yang paham dengan asuransi syariah. Masih rendahnya kesadaran pentingnya asuransi bagi masyarakat. Karena rendahnya pertumbuhan asuransi, salah satunya diakibatkan rendahnya pendidikan masyarakat Indonesia dan juga masyarakat masih anti dengan asuransi. Kemudian banyak produk asuransi yang masih konvensional dan belum menerapkan sistem syariah. Masih kurangnya produk-produk asuransi yang bisa menjangkau kelas menengah bawah dan kelas bawah. Karena selama ini asuransi adalah produk yang biayanya sangat mahal, inovasi produk asuransi yang sangat rendah. Kemudian terbatasnya kapasitas risk coverage industri asuransi nasional, rendahnya aksesibilitas dan distribusi produk asuransi di tengah-tengah masyarakat. Dan yang terakhir, susah jika melakukan klaim asuransi. Jauhnya masyarakat terhadap produk asuransi selain dari tingkat literasi keuangan yang masih kurang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih, sekian dari kelompok 11, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.